Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Nata Stefani dari kelas 22B. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia pada pra-kemerdekaan sampai Merdeka Banjar atau pasca kemerdekaan. Nah, sebelum kita mengenal tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, kita harus tahu terlebih dahulu arti kurikulum. Nah, kurikulum itu merupakan kumpulan gagasan-gagasan yang dirancang secara bersama dengan memikirkan kekurangan dan kelebihannya secara matang. Nah, kita juga harus mempelajari terlebih dahulu kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 sampai dengan 2013. Sekarang kita akan coba membahas satu persatu terlebih dahulu. Pertama, lahirnya kurikulum di Indonesia pada tahun 1947 dengan nama Rajana Pelajaran. Nah, pada masa ini, masa di mana awal-awal Indonesia menyatakan kemerdekaan. Makanya kurikulum ini mengalami banyak sekali tekanan karena Indonesia ingin mempertahankan kemerdekaan dan ingin diakui eksistensinya di dunia internasional. Maka salah satu penekanannya yaitu melakukan perubahan orientasi pendidikan yang asalnya dari pendidikan Belanda menjadi orientasi pendidikan untuk kepentingan nasional. Sehingga asas yang digunakan adalah Pancasila. Dalam pelaksanaannya baru bisa diterapkan di sekolah pada tahun 1950. Nah, isi kurikulum ini yaitu yang pertama berkaitan dengan daftar mata pelajaran, yang kedua berkaitan dengan garis-garis besar pengajaran. Jadi itu dia dua pokok inti kurikulum pada tahun 1947. Nah, pada perkembangannya kurikulum ini mengalami penyempurnaan sehingga terlahirlah kurikulum Rajana Pelajaran Terurai pada tahun 1952. Nah, ada dua hal yang menjadi penekanan dalam kurikulum Rajana Pelajaran Terurai ini. Yang pertama, silabus mata pelajaran sudah jelas, jadi satu guru menjelaskan satu mata pelajaran. Yang kedua, rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah dua penekanan dalam kurikulum Rajana Pelajaran Terurai tahun 1952. Nah, dari dua pokok ini kita dapat mendapatkan gambaran bahwa yang namanya profesionalisme guru ternyata sudah ada gaungnya sejak tahun 1952. Nah, kemudian kurikulum 1964 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1952. Poin-poin penting yang terdapat dalam kurikulum 1964 ini adalah yang pertama, adanya program Pancawardhana. Nah, jadi kurikulum ini mempunyai program yang ditekankan harus dilaksanakan. Nah, contoh program yang ada dalam Pancawardhana ini meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Jadi ini adalah 5 aspek yang ditekankan dalam program Pancawardhana. Nah, yang kedua, adanya penekanan bahwa peserta didik dalam jenjang pendidikan dasar itu penting untuk diberikan porsi yang lebih dalam hal akademik. Jadi dalam kurikulum 1964 itu sudah ada klasifikasi bidang studinya yang terdiri dari 5 bidang, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Nah, kurikulum tahun 1968 juga merupakan penyempurnaan dari 1964 yang dari kurikulum 1964 program Pancawardhana yang diubah perencanaannya menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, dari isi pendidikannya, kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Sedangkan dari tujuannya, Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, memperingati kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1975 ini sudah mengenal istilah manajemen objektif, sehingga sesuatu yang dilaksanakan dalam perencanaan pembelajaran itu harus diadministrasikan. Jadi sudah mengenal istilah prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang memuat materi, metode, dan tujuan pengajaran. Nah, kemudian pada tahun 1984, kurikulum kembali yang merupakan kesempurnaan kurikulum tahun 1975 yang mana di sini ada beberapa penekanan, yaitu 1. Mengusung proses skill approach. Yang kedua, cara belajar siswa aktif atau CBSA yang mana siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dan yang ketiga, berorientasi kepada tujuan instruksional. Nah, kurikulum 1994 sama seperti sebelumnya. Ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984. Ini pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pada kurikulum ini ada beberapa perubahan. Yang pertama,
Perubahan sistem semester menjadi pembahan caturulan dengan harapan memberi waktu kepada siswa agar dapat memperdalam materi. Kemudian tujuan pengajarannya yaitu pemahaman konsep, keterampilan menyesuaikan soal dengan keterampilan penyelesaian masalah. Nah, lanjut ke kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pertama, pengembangan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance. Yang kedua, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Dan yang ketiga, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kurikulum 2006 atau yang kita kenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah. Nah, di sini Departemen Pendidikan Nasional itu menyusun 3 hal. Yang pertama, kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi dasar. Kemudian, silabus, RPP, dan penilaian itu dikembangkan oleh satuan pendidikan. Nah, tujuan KTSP yaitu tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Alasan lahirnya kurikulum 2013 dari pandangan persepsi masyarakat. Yang pertama, terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif. Yang kedua, beban siswa terlalu berat. Dan yang ketiga, kurang bermuatan karakter. Nah, kemudian fenomena negatif yang mengemukakan yang menjadi dasar lahirnya kurikulum 2013, yang pertama perkelahian pelajar, yang kedua adanya narkoba, yang ketiga korupsi, yang keempat adanya plagiarisme, yang kelima kecurangan dalam ujian, yang keenam gejolak masyarakat. Nah, konsep kurikulum 2013 itu menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill, dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kemudian buku yang digunakan berbasis kegiatan, kemudian pada proses pembelajaran itu dihadirkan model-model yang berorientasi pada student center. Dan juga proses penilaiannya menitik beratkan pada proses berjalannya pengajaran. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan komen ya.